Assalamualaikum Sobat Tanjung Editor, welcome back to my channel. Sebelum kita memulai videonya, terlebih dahulu kalian tekan tombol subscribe, like, comment, share di bawah ini ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan bagi Sobat Tanjung Editor yang belum follow Instagram saya dan Facebook saya di sini ya. Dan bagi teman-teman Sobat Tanjung Editor yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Baik, kalian sudah mensubscribe, langsung kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan nikmat berupa nikmat kesehatan dan kesempatan. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dalam buku The Handbook Globalization of Communication. Terlebih dahulu, sebelum kita mulai masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akbar, Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Sumbawa. Chapter ke-20, di mana membahas tentang kecemasan etis di ruang publik global. Seperti kita ketahui bersama bahwa kecemasan publik dalam ranah global sering kali menjadi suatu permasalahan yang kerap terjadi, sehingga kecemasan tersebut timbul dengan sendirinya apabila seseorang mempresentasikan sebuah modernitas dalam ranah kehidupan nyata. Terdapat tujuan dari kecemasan etis pada ruang publik global untuk mengetahui apa saja yang membuat kecemasan etis dalam ranah global. Terdapat ada 3 yang membuat kecemasan tersebut, diantaranya modernitas, kesenjangan digital, dan kesenjangan global. Seiring perkembangan zaman, pada masa modernitas muncullah sebuah kesenjangan berupa kecemasan global tersebut. Oleh karenanya, ketika seseorang sangatlah penting agar supaya bagaimana mereka berpikir kehidupan mereka pada masa ke depannya. Modernitas lahir karena ada kesenjangan globalisasi, menciptakan sebuah keberagaman etis, sehingga di ranah tersebut membuat kecemasan timbul pada diri seseorang. Pada kesenjangan digital itu sendiri, seperti kita ketahui, perkembangan zaman, maka teknologi pun semakin canggih. Disitulah terdapat perbedaan akses informasi yang dilakukan melalui digital disebabkan oleh beberapa faktor: jarak, kemiskinan, fasilitas bahasa, dan masih banyak lagi. Dari berbagai akses pada media apa saja yang ditayangkan, terdapat pula berita yang belum akurat atau hoax. Dari situlah sebagian orang yang mudah terprovokasi atas berita yang disiarkan di media televisi tersebut. Kurangnya pengetahuan dalam menonton siaran-siaran yang disiarkan oleh televisi. Untuk itu, kita yang tahu pada media pertelevisian, ketika ada tayangan yang belum akurat, kita harus memberitahukan kepada seseorang yang belum mengetahui hal tersebut. Contohnya, pada siaran televisi yang disiarkan beritanya yang belum pasti terjadi. Contohnya, pada media menyiarkan suatu berita yang belum benar kejadiannya. Sedangkan menurut David Nicholas pada tahun 1995, semakin banyak teknologi menyerang hidup kita, maka semakin mengaburkan masalah sebenarnya. Faktanya bahwa percintaan, kematian, dan lain sebagainya itu perlu kita pertahankan, dan bagaimana seseorang dapat mempertahankan dan memelihara hubungan tersebut, sehingga gagasan yang disampaikan oleh David bisa kita aplikasikan atau dipegang teguh dalam kehidupan untuk beretika, dimana menurut David tersebut hubungan percintaan perlu kita pertahankan.
mana pada modernitas tersebut etika sangat diperlukan. Seiring perkembangan zaman, maka semakin canggih teknologi, maka semakin seseorang atau sekelompok manusia akan dibutakan oleh teknologi tersebut, sehingga etika-etika yang mereka miliki sangat kurang. Untuk itu kita harus mengetahui, kita harus memiliki etika, karena etika sangat diperlukan dalam ranah global agar supaya terciptanya kesetaraan untuk saling menghormati satu sama lain, dimana etika itu bagaimana kita berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita, sederajat dan lain sebagainya. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu dan yang lain. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan pada penyampaiannya, tolong dimaafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.